hanya beberapa orang, kita percaya itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Selamat datang untuk Bapak Ibu yang dari Malang ya. Puji nama Tuhan bisa berkumpul di tempat ini meskipun cuacanya hujan terus dari tadi, tapi semangatnya luar biasa. Apalagi ibu-ibu yang sudah lansia masih semangat sekali untuk memuliakan nama Tuhan sampai ke pelosok desa ya Bu ya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita naikkan pujian Masuk Ruang Maha Kudus. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kita katakan sama-sama, ku masuk ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku sembahmu. Sebab namamu kudus Tuhan, kudus Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari sembah Sang Raja. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama rasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini. Oh, haleluya Tuhan. Kami sembahkan Tuhan. Kami naikkan syukur di hadapan-Mu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih.
Bahwasanya pada malam hari ini Tuhan, kasih-Mu sungguh sempurna Kau nyatakan setiap kehidupan kami. Terbukti Tuhan hingga pada malam hari ini Tuhan, di cuaca yang hujan seperti ini Tuhan, Kau masih memberkati kami, Kau menyertai kami hingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Kau memurnikan setiap hati kami, Kau menyucikan setiap hati kami supaya kami layak di hadapan-Mu untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tuhan Yesus, kami pada malam hari itu Tuhan, kami akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah persekutuan doa ini ke dalam tangan mulai awal, pertengahan hingga akhir. Jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu tempat ini? Kita percaya meskipun cuaca dingin, kita masih sukacita ya Pak Teguh ya. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan. Supaya nggak dingin, kita bangkit berdiri. Kita akan pujikan bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Sekali lagi bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, bernapaskan ku menjadi keluarganya Tuhan. Sudah agak lumayan hangat ya Bu ya. Haleluya. Masih kuat memuji memuliakan nama Tuhan lagi? Kita akan pujikan satu pujian lagi, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Meskipun jauh-jauh dari Malang, kita tidak punya rasa lelah meskipun hujan deras ya Bu ya. Kita angkat satu pujian, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah. Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. sekali lagi menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, silakan Bapak Ibu. Nama Tuhan, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya akan memberikan ruang kesaksian kepada Bapak Ibu yang hadir tempat ini. Mungkin memperkenalkan diri yang jauh-jauh dari Malang, kita kan belum kenalan nih tadi. Monggo dipersilahkan. Nama saya Rita, saya dari Malang, Saujajar. Terima kasih. Nama saya Eli, saya dari Malang, saya di Jalan Kapolda. Selamat malam. Nama saya Haryati, rumah saya di Malang, Kami Gusti. Shalom. Nama saya Juliana, saya istri dari Pak Wijaya. Cuma satu ya Bu ya istri. Jangan sampai dua. Bapaknya belum kenal loh Pak tadi Pak. Ya, perkenalan dulu, nama saya Wijaya Om, ya. Karena punya nama Mandarinnya Om Ojung, jadi digabung orang biasa panggil Wijaya Om, kadang Pak Om. Saya domisilinya di Jalan Sultan Syahrir 2 nomor 7, sekaligus jadi tempat ibadah juga. Saya ngajak lansia, melayani lansia ya. Ini mungkin sebagian yang ikut ya. Pelayannya kurang lebih ada 11 sampai 12. Tapi kita melayani kadang sampai 30, 40 jemaat lansia. Nah, kalau kegiatannya juga setiap Rabu ibadah, kalau Minggu saya ajak pelayanan. Tapi memang bulan-bulan ini saya kurangi karena sikon cuaca ya. Biasanya kita seringnya ke Malang Selatan. Nah, akhir-akhir ini kita kurangi dulu. Ya, itu aja dulu. Perkenalkan, nama saya Belina Leodora, biasa dipanggil Vio. Anaknya siapa? Yang kameramennya ini belum kenalan ini. Saya Valen. Valen. Salam kenal semuanya. Kenalan dong Pak. Putranya juga, putrinya juga Ini ya. juga 3. Ini yang nomor 1. Anak sulung. Anak sulung. Haleluya. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir tempat ini ingin menyatakan cinta kasih Tuhan atau berbagi cinta kasih Tuhan selama akhir-akhir ini sudah diberkati Tuhan. Ya, tuan rumah. Selamat malam, salam. Halo. Perkenalkan, saya Dara, selaku tuan rumah di sini. Sebelumnya kemarin ibadahnya harusnya hari Jumat dan diundur hari Sabtu. Semua ini sungguh bukan karena kebetulan ya. Semuanya apa ya? Hari Rabu kemarin anak saya yang besar masuk ke rumah sakit dan hari ini puji Tuhan boleh pulang dari rumah sakit dan sudah sehat. Walaupun tadi sempat bingung kok dokter tidak visit-visit terus belum ada keterangan pulang tidak, terus hari Sabtu kemarin hari Jumat sudah diundur hari Sabtu, terus nanti hari Sabtu gimana gitu. Dan puji Tuhan akhirnya juga boleh pulang. Sungguh luar biasa berkat minggu ini, walaupun di
dikasih Tuhan dengan pencobaan, dengan anak sakit, tapi puji Tuhan banyak saudara dan teman-teman yang sungguh mendukung, mensupport keluarga kami. Sungguh berkat Tuhan yang luar biasa saya rasakan, walaupun jauh dari orang tua. Saya seorang diri di sini dengan ibu, tapi Tuhan selalu memelihara dan menjaga keluarga kami. Terima kasih. Tuhan, hari ini waktu sudah pulang ya saudara ya. Karena kasih karunia Tuhan, akhirnya kita bisa ibadah yang kemarin sudah ditunda. Mungkin Tuhan sudah punya rencana lain. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan satu pujian firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamat. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Bapa, kalau pada sore menjelang malam ini Engkau mengumpulkan kami di tempat ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Sebentar lagi kami akan menerima berkat rohani, kiranya Bapa sendiri yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami hati seorang Maria yang mau duduk tenang, diam, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, sehingga kami mengerti Bapa apa yang menjadi kehendak-Mu bagi setiap kehidupan kami. Kami siap untuk menerima berkat rohani hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, shalom. Ya, seberapapun orang yang datang tetap mengucap syukur. Ya, mungkin karena cuaca atau mungkin karena perubahan hari juga berpengaruh juga, tapi di dalam pelayanan kita selalu membawanya itu sukacita dulu. Ya,
mempertegas tentang komunitas saya. Jadi saya punya satu komunitas namanya JIG Stokam. Jadi JIG itu Jesus is good ya. Pasti setuju ya, Tuhan Yesus itu baik ya. Terus Yesus tolong kami. Stokam itu Yesus tolong kami. Karena kita yakin, percaya Yesus datang nanti untuk menolong kita semua. Ya, kita pakai Yesus tolong kami. Nah, di dalamnya yang pasti ada jemaatnya lansia. Jadi kita ini melayani lansia yang mungkin sudah banyak terdengar ya di daerah sini. Saya sudah pelayanan di Ibu Rut, Tanaka, terus di Senggreng, Pak Arman juga pernah. Terus kita juga pernah KKR khusus lansia ya, saya pernah ceritakan di daerah Peniwen. Ya saya rindu dimulai dari sini. Saya kenal dengan Pastor Budi, kiranya terus akan membawa satu suasana memuliakan nama Tuhan lebih lagi ya. Memang terkhususnya saya tergerak di lansia. Kiranya ada yang bisa dilayani atau mau bikin KKR atau persekutuan bareng lansia, silakan, tidak apa-apa, nanti melalui Pastor Budi bisa nanti kita atur untuk KKR atau persekutuan doa ya. Nah gitu. Itu perkenalan dari saya. Jadi JIG Stokam ini berupa komunitas ya. Kami tidak ada tujuan bikin gereja, kami bukan persekutuan doa, tapi di setiap Rabunya kita ada doa ya, ada persekutuannya juga gitu. Tapi di komunitas ini yang terutama memang saya bawa untuk melayani. Karena kita kadang mengaku orang Kristen, sudah jadi Kristen lama, tapi kita lupa untuk melayani. Nah, tadi Mbak siapa ini? Ya, ini luar biasa tadi WL-nya. Saya yakin waktu mungkin di gereja lebih luar biasa lagi. Ya, di dalam pelayanan memang kita harus total ya. Seperti hari ini pun saya tadi berangkat ya penuh sukacita, selesai kerja langsung kita siap-siap sudah langsung berangkat. Walaupun kemarin ada diundur, sebenarnya kemarin sudah ada persiapan, tapi kembali lagi rencana Tuhan pasti yang terbaik ya. Ya puji Tuhan, anaknya dari Ibu Dara sudah pulang, itu karena ya kebaikan Tuhan. Kiranya terus akan dilawat Tuhan sampai sembuh ya. Oke, sedikit aja kebenaran firman hari ini. Saya akan membawa tema tentang bukan penghuni surga. Nah, kok kualik ya? Maksud kita bukan penghuni surga ya. Nah, ini temanya bukan penghuni surga. Ini istilahnya kita ini harusnya jadi penghuni surga ya. Di Matius 25 ayat 11 sampai 12. Matius 25 11 sampai 12. Saya akan bacakan. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Jadi di sini masih banyak orang Kristen yang merasa sudah percaya, kadang sudah melayani, ibadah sudah sering, setiap minggu tidak pernah bolong, ikut persekutuan dan macam-macam. Tapi kadang Tuhan menginginkan kita ini mengenalnya lebih dalam. Jangan sampai dengan kita sudah melakukan aktivitas keagamaan kita melupakan Tuhan yang sesungguhnya ya. Akhirnya Tuhan tidak kenal sama kita. Sama dengan pelayanan saya selalu ngomong bagi jemaat, kita rajin ibadah, tapi lupa mengenal Tuhan lebih dalam. Nah, nanti endingnya yang saya bisa bukan merasa mau menakut-nakuti atau apapun, enggak. Kita semua enggak ada perjanjian tertulis dengan materai untuk kita dipanggil oleh Tuhan, setuju ya? Enggak ada perjanjian tertulis. Jadi sewaktu-waktu kita dipanggil. Nah, jangan sampai setelah kita dipanggil Tuhan enggak kenal kita gitu loh. Padahal kita sudah aktif pelayanan, sudah ibadah, enggak pernah bolong, tapi akhirnya Tuhan enggak mengenal. Nah, ini yang jadi permasalahan. Makanya kita mengenal Tuhan itu total. Terlebih lagi orang sudah jadi Kristen mungkin dari sekolah minggu, dewasa muda sampai lansia, tapi enggak pernah namanya melayani, hanya ikut aktivitas-aktivitas biasa aja. Nah, ini juga akhirnya Tuhan enggak akan mengenal kita. Ini dikuatkan di Markus 16 ayat 16, saya akan bacakan. Markus 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi kita bukan hanya
oh kita akan masuk surga itu kalau sudah dibaptis, kalau sudah mengenal Tuhan Yesus. Nah, enggak. Tapi di sini kita akan belajar bersama-sama bahwa kita masuk ke surga atau kita jadi penghuni surga itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, kita enggak syukur aja, oh kita sudah dibaptis, saya sudah kenal Tuhan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, terus kita ada jaminan masuk surga. Enggak. Begitu juga seorang hamba Tuhan, entah itu gembala, entah itu pendeta, tetap aja kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam, tidak bakalan jadi penghuni surga. Jadi beberapa hal yang dapat membuat orang Kristen tidak bisa masuk surga. Kita belajar dulu kenapa kita tidak bisa jadi penghuni surga. Yang nomor satu, tidak bertobat. Nah, ada loh banyak ya, setuju ya, banyak orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan itu masih ada yang belum bertobat. Jadi masih melakukan hal yang di luar teladan Kristus. Jadi nomor satu ini tidak bertobat. Kita buka di Matius 18 ayat 3. Matius 18 ayat 3 dan Lukas 13 ayat 3. Matius 18 ayat 3 saya akan bacakan. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam surga, ke dalam kerajaan surga. Lukas 13 ayat 3. Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Jadi pertobatan itu merupakan syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Jadi nomor satu ini harus dimengerti, ini suatu keharusan. Kita ini harus bertobat. Namanya bertobat ini bukan hanya untuk kembali lagi, bukan hanya waduh rajin beribadah dan lain-lain, tapi benar-benar total mau bertobat. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, tidak mengasihi sesama. Nah, kalau tidak mengasihi sesama ini, kita bakalan tidak mungkin jadi penghuni surga. Karena akhir-akhir ini pun banyak loh pelayan, bahkan jemaat antar sesama pun nggak ada namanya mengasihi. Sampai saya punya istilah, kita jangan ngomong mengasihi kalau kita tidak bisa mengerti, tidak bisa memaklumi. Setuju enggak? Jadi antar sesama kita aja, kita tidak bisa mengerti sesama kita tidak bisa memaklumi sesama kita tidak usah ngomong tentang mengasihi. Itu jauh sekali. Karena kuncinya kalau kita bisa memaklumi, kita bisa memahami sesama kita baru bisa ngomong tentang mengasihi. Nah, saat-saat ini banyak ngomong tentang mengasihi, tapi kita tidak mengerti tentang sesama kita. Kadang sesama kita ini tidak ada apa, mungkin keadaan ekonominya lemah, mungkin sedang lagi dalam pergumulan. Kita nggak ngerti, lebih lagi kita nggak mau memahami itu gimana ya, kita harus cepat-cepat menolong, nggak harus materi, kita bawa dia untuk lebih dalam mengenal Tuhan, berdoa. Nah ini kita namanya memahami, baru bisa ngomong mengasihi. Kalau sekarang diutamakan mengasihi terus, tapi kita nggak mengerti antara sesama kita, ya itu percuma nanti akhirnya ya. Ini di 1 Yohanes 3 ayat 14. 1 Yohanes 3:14 saya akan bacakan untuk yang nomor 2 ini. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya. Di 1 Yohanes 3 ayat 15-nya, lanjutnya. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ini dijelaskan kalau kita tidak bisa mengasihi, kita ini dianggap seperti pembunuh manusia. Kembali lagi, kalau kita tidak bisa mengerti, tidak bisa memahami antara sesama kita nggak bisa ngomong tentang mengasihi. Banyak sekali saat ini kita jumpai antara sesama kita bisa aja membenci, bisa aja masih bermusuhan, masih mungkin salah omong jadi permasalahan. Itu hanya karena apa? Ya nggak memahami, nggak mengerti dulu. Nah baru kita kalau sudah melakukan itu, baru kita ngomong mengasihi. Karena kita ini sering saya selalu ucapkan, orang-orang selalu rindunya mujizat, betul ya? Masih rindu ya mujizat ya, pasti ya, semua pasti rindu mujizat. Saya pun ya juga pasti rindu mujizat. Tapi 3 hal ini yang selalu saya utarakan, selalu saya sampaikan,
bahwa kita minta mujizat itu sampai kadang sampai menangis, kadang berdoa dari pagi sampai malam untuk minta suatu mujizat. Nah, tapi kita nggak ngerti mujizat itu apa yang seharusnya. Yang pertama, mujizat itu datangnya dari siapa? Itu dulu. Jadi mujizat itu datangnya dari siapa, baru kita bisa ngerti, oh mujizat ini apa. Yang pertama datangnya dari Tuhan, berarti kita harus intim sama Tuhan ya, karena pemberi mujizat adalah Tuhan. Nah, setelah kita intim sama Tuhan, kita ngerti bahwa yang memberi mujizat itu pasti Tuhan. Kalau yang memberi mujizat hal-hal lain atau ilah-ilah lain, ya itu bukan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, setelah kita kenal Tuhan yang memberi mujizat, nomor dua, kita disuruh apa? Membaca firman, merenungkan, terlebih mau melakukan. Nah, itu yang kedua, baru kita bisa ngomong mujizat. Nggak usah ngerengek, nggak usah nangis, nggak usah berdoa bertele-tele. Nah, dua kita lakukan. Setelah kita mengenal Tuhan, kita melakukan firman, baca firman, merenungkan. Nomor tiga ini yang penting juga. Nomor tiga yaitu memberikan pengampunan. Nah, tiga hal ini kita sudah lakukan, misalnya percaya mujizat itu tanpa kita harus merengek-rengek, harus bertele-tele berdoa, itu akan datang sendiri. Karena kalau tiga hal ini kita tidak lakukan, tidak mungkin ada mujizat terjadi. Saya pun pernah mengalami suatu hal yang mungkin ya kita semua pasti rindu ya, mujizat pasti ya. Kenapa? Kadang kita bertanya sendiri, loh, kita ini sudah pelayanan ini total. Kalau lihat pelayanan saya ini, kadang orang-orang mungkin kok bisa seperti itu ya. Ya, saya bukan orang muda lagi, umur saya sudah hampir 50, tapi saya dalam hal melayani bukan mau menggurui, tapi benar-benar saya mau melakukan total. Bahkan sampai mungkin pelayanan saya dipikir orang, mungkin orang ini nganggur, nggak punya kerjaan atau ya apa. Tapi hal-hal yang kita lakukan ini penuh ketulusan, penuh keyakinan bahwa Tuhan menyertai. Waduh, mujizat itu seakan-akan selalu ada gitu. Bahkan kita sangat terheran-heran kalau saya memori lagi dengan 3 mobil yang isinya ya para lansia ini, bukan anak-anak muda yang kuat-kuat, strong-strong, enggak. 3 mobil orang-orang lansia, ya mungkin bisa diomong saya yang paling muda sendiri. Ya, itu pelayanan kita nggak ngalang-ngalai orang-orang anak-anak muda. Mungkin pernah dengar Siti Arjo ya Pak Pastor Budi, mungkin pernah tahu Siti Arjo, itu masih masuk lagi 30 menit namanya Sido Asri. Nah, bisa bayangno ya, mungkin yang pernah ya, itu bisa bayangno ya. Itu ibadah kurang lebih jam 5, selesai jam 7 kita harus pulang. Nyampe di rumah itu jam 11. Ini jadi pelayanan ini benar-benar total. Nah, kita nggak perlu ngomong tentang mujizat, sudah kita bisa disertai pulang, berangkat sampai pulang kita disertai, ini sudah sangat luar biasa. Bahkan yang akhir-akhir ini namanya Bu Kosasi ya, tadi namanya Bu ini Bu Kosasi ini hampir umur 83 ya. 83 mau 84. Bisa bayangkan ya, saya bawa pergi Ngawi ke hampir Jawa Tengah perbatasan sana, pulang sampai jam 1. Portal di rumahnya lo tutup. Nah, tapi kita lakukan penuh sukacita, kita lakukan total, sudah tulus sudah. Nah, tanpa disadari ya ini mujizat gitu loh. Ya ini mujizat penyertaan Tuhan. Tapi kadang orang yang pelayanan masih setengah-setengah aja sudah kayak bergaya-gaya gitu ya. Lebih lagi saat ini sudah anak-anak muda saat ini, bukan ya saya anak muda juga, tapi kadang-kadang belum melakukan yang terbaik. Nah, Pastor Budi ini juga menurut saya senior, pelayanan daerah Peniwen ini ya bukan hal yang mudah juga ya, terlebih lagi di sekitar kita juga seperti ini. Jadi ini butuh suatu perjuangan juga. Jadi saya bukan masalah menghakimi dengan pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang masih muda, termasuk saya, terlebih lagi di kota sedikit-sedikit kepinginnya itu rame, kepinginnya itu meriah dengan musik yang fasilitas yang luar biasa, bahkan sampai disiarkan mungkin kalau bisa viral di TikTok dan lain-lain. Ya maaf kata, lansia pun ada. Saya juga YouTube, saya juga bisa siaran langsung. Saya TikTok nggak pernah beli follower, saya jalan normal aja saya siaran langsung sudah bisa gitu. Jadi kita ini melakukan itu sesuai kehendak Tuhan aja, jalurnya wis lurus saja, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan ini mujizat yang kita rasakan sampai hari ini, kita bisa melayani. Nah, itu yang nomor 2. Yang terakhir, yang nomor 3,
Ini yang penting, yaitu kita tidak jadi penghuni surga itu kalau kita mencintai perbuatan daging. Nah ini kadang-kadang ya kita merasa waduh sudah merasa kita lepas dari kedagingan, sampai mungkin aku sudah lurus, sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan, tapi kita masih mencintai. Ini bukan mencintai daging, tapi mencintai perbuatan daging. Ya, jadi bukan diistilahkan waduh suatu kedagingan atau apapun, itu mungkin bisa diomong sudah jadul. Tapi kalau perbuatan daging ini yang kita takuti, karena munculnya perbuatan ini kadang bisa sekonyong-konyong ya, kadang spontan aja tanpa kita sadari, oh ini padahal perbuatan daging. Jadi di Galatia 5 ayat 19 sampai 21, Galatia 5 ayat 19 sampai 21 saya akan bacakan. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan roh, pemecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Ini menurut Alkitab yang sudah dibacakan lengkap sih. Tapi yang kita sadari saat ini di dalam Kristen banyak, kita bukan menjadikan suatu penghakiman, bukan. Kadang kita kadang ngeri dan takut gitu loh. Kadang terlebih urusan pemberkatan nikah aja, waduh wis orang-orang ini ndak pandang, sudah ndak kenal tentang hanya maut yang memisahkan, ya kan, itu ndak kenal. Kadang sudah jelas masih ada pasangan yang masih hidup, kadang berani, namanya pendeta ini berani. Jadi ini yang dibilang ya, ini kecemaran karena perbuatan kedagingan kita ini. Banyak sekali perbuatan daging ini yang seakan-akan baik di dalam suatu ibadah atau keagamaan, padahal itu sangat-sangat menciderai kekristenan. Terlebih lagi yang saat ini kembali lagi bukan menghakimi, istilah altar-call itu seperti hal-hal yang luar biasa. Orang ditumpang tangan, orang didoai pakai bahasa roh, yang padahal itu semua adalah untuk apa? Viral, supaya bisa terkenal. Terlebih lagi yang jadi konyol lagi ini, ketika suatu altar-call dilakukan, bahkan di mimbar, bahkan di gereja, setelah altar-call terjadi, ini diinterview, kan lucu kan? Ya, wong ini padahal kesembuhan, mujizat, pertobatan, segalanya itu kehendaknya siapa? Kehendaknya Tuhan kan. Nah, tapi kalau sudah melakukan altar call terus atau berdoa dengan bahasa roh dan endingnya diinterview itu dalam arti dalam waktu itu juga langsung dibilangi ada kesembuhan apa, dahulunya sakit apa, jadi sembuh apa, ya benar, jadi satu kesaksian. Tapi semua kesembuhan, pertobatan, dan semuanya itu kan kehendak Tuhan, dan itu seharusnya tidak perlu dibicarakan waktu itu. Jadi itu jadi satu kesaksian sendiri jika seorang jemaat atau mengalami suatu kesembuhan atau pertobatan atau segalanya, dia bisa bersaksi di lain waktu untuk suatu kesaksian milik Tuhan, bukan milik manusia. Tapi saat ini kita temui ya, mereka malah asik untuk lebih mendalami lagi, seakan-akan altar call ini jadi suatu sensasi yang wah gitu, untuk dia bisa terkenal, untuk dia bisa viral, dan untuk kepentingan lain-lainnya. Ini yang jadi menciderai kekristenan saat ini. Jadi walaupun sudah dibaptis tetapi tidak bertobat dan tidak mau meninggalkan perbuatan perdagingan manusia lama kita, kita akan tetap binasa dan bukan menjadi penghuni surga. Jadi firman ini mengingatkan kita semua untuk kita ini lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Jangan setengah-setengah, istilahnya harus benar-benar total, pelayanan harus benar-benar total. Kita melayani Tuhan harus benar-benar penuh ketulusan, tidak ada motivasi, tidak ada kepentingan. Saya yakin setiap kita akan merasakan mujizat pribadi lepas pribadi. Pada hari ini pun pasti juga terjadi suatu mujizat seperti anaknya Ibu Dara ya, mengalami suatu masalah pergumulan sampai masuk rumah sakit dan akhirnya mengundurkan ibadah, dan
Dan saya yakin rencana Tuhan itu pasti baik. Dan akhirnya hari ini pun menerima mujizat yang jadi satu pertanyaan, hari ini pulang atau enggak. Nah, tapi Tuhan kan tahu sudah rencana ini mau ada ibadah. Jadi Tuhan pasti beri yang terbaik. Ya, itu aja, kiranya firman ini bisa menguatkan kita bersama dan kiranya bisa menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Sekali lagi bukan menghakimi atau mungkin menggurui, tapi sama-sama kita belajar merenungkan untuk firman ini kita jadikan satu fondasi kekuatan dalam menjalani kehidupan pribadi lepas pribadi. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini, buat persekutuan hari ini Tuhan. Terima kasih buat lawatan-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan yang sempurna sampai hari ini Tuhan. Tuhan terkhusus Tuhan, hari ini saya berdoa buat Pastor Budi Tuhan, Kau terus pakai Tuhan, Kau terus lawat Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, mungkin dalam pengembalaannya Tuhan, sebagai hamba Tuhan terus Kau pakai Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau pakai Tuhan menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan Kau lindungi, Kau berkati, Kau terus akan pakai semakin luar biasa Tuhan. Tuhan juga saya berdoa buat tempat ini Tuhan, Kau terus berkati, Kau terus lindungi, terus Kau berikan yang terbaik buat tempat ini Tuhan. Terkhusus buat Ibu Dara beserta saudara, ibu, mungkin saudara Tuhan yang ada di sini Tuhan, Kau terus lindungi, Kau berkati yang luar biasa, berlimpah-limpah Tuhan. Terus Kau wujudkan mujizat yang luar biasa Tuhan. Terkhusus Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah ini Tuhan. Tuhan saya juga berdoa buat semua jemaat yang hadir Tuhan, Kau terus berkati, Kau lindungi, dan Kau terus berikan yang terbaik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kiranya akan menjadi berkat yang luar biasa Tuhan. Kau kita bawa pulang menjadi rema dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Yang telah menerima berkat firman dari Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengarkan dan kita renungkan. Kita percaya lewat kebenaran firman ini kita belajar bagaimana kesempatan hidup yang sudah Tuhan berikan kita akan pergunakan untuk selalu melayani Tuhan di sepanjang hidup kita. Saatnya kita akan membawa persembahan bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan Yesus baik karena tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Katakan apa? Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Tapi sebelum itu kita akan berdoa bersyafaat bersama-sama. Saya mohon untuk Bapak Teguh untuk membawakan kita ke dalam doa syafaat dan doa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih kembali kami datang mengucap syukur bahwa sungguh Engkau besar, ajaib dan dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan mengajarkan kami untuk terus kami diperbaharui dari hari ke hari, pikiran, hati kami, agar semakin hari semakin dalam dan serupa seperti Kristus. Kami menyerahkan Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Wijaya dengan tim,
Apapun yang dikerjakan, biarlah sungguh menyenangkan hati Tuhan, seturut dengan kehendak dan jalannya Tuhan. Biarlah mereka melihat hal-hal yang ajaib dan besar yang daripada Tuhan, sehingga sungguh melalui apa yang dikerjakan mereka, nama-Mu Tuhan sungguh dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk desa kami Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa beberapa terakhir ini Tuhan kirimkan orang-orang yang luar biasa untuk memberkati desa kami. Biar terus Tuhan pakai mereka Tuhan, siapapun yang Tuhan gerakkan untuk memberkati desa kami. Sungguh Tuhan, kami rindu melihat lawatan terjadi atas desa kami, memulihkan setiap keluarga demi keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi, dipulihkan untuk mengenal Tuhan dengan benar. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami serahkan Tuhan perangkat desa serta dengan jajarannya. Biarlah Tuhan memberkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan, sehingga sungguh apa yang dipikirkan, apa yang dikerjakan sungguh-sungguh berguna bagi kami rakyatnya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan juga persembahan yang boleh kami berikan sebagai ucapan syukur kami, karena begitu besar berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Kami serahkan semuanya Tuhan di dalam nama Yesus, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kami menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan kita akan pujikan dimuliakan. Dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertata, yang bertata, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bagi hambanya kami persilakan berdoa berkat. Haleluya. Kami naikkan pujian syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Itu bukan satu rencana dan kehendak kami, tetapi Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami Tuhan, yang mengingatkan kami untuk kami boleh terus mendekat kepada Tuhan, untuk kami meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berdiam di dalam kerajaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat hamba-Mu yang sudah Kau kirimkan di tengah-tengah kami bersama tim, para lansia, juga keluarga, istri, anak-anaknya Tuhan. Terima kasih Kau memberkati pelayanan hamba-Mu Tuhan bersama tim ini Tuhan. Kami percaya apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu, Engkau senantiasa kembalikan berkali lipat ganda. Kau berikan kekuatan, kesehatan hamba-Mu Tuhan untuk melayani para lansia Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah malam hari ini. Biarkan Engkau memberkati kami semuanya.
Dan sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, pulang ke tempat kediaman kami masing-masing. Hamba percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kami semuanya. Mari kita angkat tangan kita. Haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat kasih-Mu. Saat ini kami mengangkat tangan kami ke atas untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari kasih dan rahmat-Nya mulai dari hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan senantiasa memberkati kita, bahkan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kita. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pelayanannya, dukungannya. Ya, doakan suatu saat kami bisa melayani di tempat Boleh. Bapak dan juga bisa lebih dekat lagi dengan para lansia yang dilayani. Nanti suatu saat kita buat acara KKR untuk